Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Alfia, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang belajar sosial dari Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Ia merupakan seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial dan terkenal dengan eksperimen boneka Bobo yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Bagi Bandura, prinsip belajar harus memperhatikan dua fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. Yang pertama, manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dan yang kedua, banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi orang satu dengan orang lain. Teori belajar sosial dari Bandura ini didasarkan pada konsep saling menentukan, yaitu tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik, kemudian tanpa penguatan, yaitu belajar tidak tergantung pada reinforcement, dan terakhir pengaturan diri atau berpikir, yaitu menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Selanjutnya, kita bahas struktur kepribadian. Yang pertama, sistem self. Self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Saling determinis menempatkan semua hal saling berinteraksi, di mana pusat atau pemulanya adalah sistem self. Sistem self itu bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu ke struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kedua, regulasi diri. Manusia memiliki kemampuan berpikir, dan dengan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan, sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Dalam regulasi diri akan terjadi strategi reaktif dan proaktif. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Yang ketiga, efikasi diri. Efikasi adalah penilaian diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sedangkan efikasi diri adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Dan yang keempat, sumber efikasi diri. Efikasi diri dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan, atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi 4 sumber. Yang pertama, pengalaman menguasai sesuatu prestasi. Yang kedua, pengalaman vikarius. Yang ketiga, persuasi sosial. Dan yang terakhir, keadaan emosi. Selanjutnya, kita bahas dinamika kepribadian. Menurut Bandura, harapan mendapat reinforcement pada masa yang akan datang memotivasi seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Juga dengan menetapkan tujuan atau tingkat performansi yang diinginkan, kemudian mengevaluasi performansi dirinya, orang termotivasi untuk bertindak pada tingkat tertentu. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar, namun orang juga dapat belajar melalui yang pertama, penguat yang diwakilkan, yaitu mengamati orang lain yang mendapat penguatan, membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi seperti orang itu. Yang kedua, penguatan yang ditunda, yaitu orang terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan, karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, tanpa penguatan, yaitu belajar tanpa adanya reinforcement sama sekali. Yang terakhir, kita bahas perkembangan kepribadian. Yang pertama, belajar melalui observasi. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan. Peniruan atau modeling. Inti dari belajar melalui observasi adalah modeling. Modeling melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus, dan melibatkan proses kognitif. Modeling tingkah laku baru. Orang dapat memperoleh tingkah laku baru melalui modeling karena adanya kemampuan kognitif. Keterampilan kognitif yang bersifat simbolik ini membuat orang dapat mentransform apa yang dipelajarinya atau menggabungkan apa yang diamatinya dalam berbagai situasi menjadi pola tingkah laku baru. Yang kedua, modeling mengubah tingkah laku lama. Di samping dampak mempelajari tingkah laku baru, modeling memiliki dua macam dampak terhadap tingkah laku lama. Yang pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Yang kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku itu, tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau dihukum. Jika tingkah laku yang tidak dikehendaki itu diganjar, pengamat cenderung meniru tingkah laku itu.
Sebaliknya, jika dihukum, respon pengamat menjadi semakin lemah. Yang ketiga, faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Menurut Bandura, ada 4 proses yang penting agar belajar melalui observasi dapat terjadi. Yang pertama, perhatian. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu. Yang kedua, representasi. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk imajinasi. Yang ketiga, peniruan tingkah laku model. Setelah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku. Dan yang keempat, motivasi dan penguatan. Belajar melalui pengamatan menjadi efektif jika pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Yang keempat, dampak belajar. Setiap kali respon dibuat akan diikuti dengan berbagai konsekuensi. Konsekuensi dari suatu respon memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memberi informasi. Memberi informasi mengenai dampak dari tingkah laku. Informasi ini dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Yang kedua, motivasi tingkah laku yang akan datang. Tingkah laku ditentukan atau dimotivasi oleh masa yang akan datang. Dan yang ketiga, penguat tingkah laku. Keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku menjadi berpeluang diulangi. Sebaliknya, kegagalan akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulangi.